request Profesor KB bisa terjadi nih. Fanny-nya belum di-ban loh untuk Nah. 2 awal. Iya, tapi masalahnya Fanny-nya di Onyx loh. Iya sih. Super Emang Stick-nya nggak bisa di-ban. di Onyx ya. Oh ini, tutup. Kalau ini kan udah nggak bisa dikendalikan, Iya, wajar betul. kalau yang ini. Ini ternyata di respect juga ya sama Onyx-nya. Tapi ini bener-bener semuanya ke arah jungler. Ya, 5 5. menuju 6 mungkin atau 1-1? Tutup. 1-1 sih, 1-1. Tetap butuh 1-1 sebenarnya. Saya nggak setuju sama kalian. Apa? Kamu setuju apa? 4 karena jungler. Satu lagi? Baxia bisa roamer. Oh iya sih. Tapi kan bisa jungler. Bukan Sekarang tapi Baxia. kan. Kalau kata Kairi bukan Baxia ini. Apa ini? Kumar. Sekarang namanya emang bukan Baxia ya. Kalau Udah buat ganti Onyx ya? namanya Kumar. Udah pakai nasi kuning. Hah? Potong tumpeng udah kasih nama. Wah, bener juga. Harus ada gitu. 1-1 lepas. Warna-warnanya lepas. Kalian yang lebih dipilih untuk ditutup dan langsung gak sih? Oke, kita lihat di sini 1-1 digunakan oleh Skylar. Yang cukup mengerikan dan Hayabusa. Ini dia Joe dan juga Aran dengan adanya Povios. Nevin, Ya? mungkin ini yang tadi sempat kita bahas lebih common, lebih apa ya? Umum. Lebih basic ya, lebih basic. Lebih friendly. Lebih friendly. Lebih friendly. Iya ya, balik lagi ke tim Liquid ID dengan Povius dan juga Hayabusanya. Untuk laning kita tahu bagaimana powernya Aran sebenarnya, apalagi dengan Povius yang kuat di arah early game ya. Semoga ini bisa jadi hasil yang baik buat tim Liquid ID. Tapi Onyx, karena mereka udah pegang 1-1 di awal. Ini udah tinggal mikirin nih gimana jaga 1-1-nya, gimana untuk bisa menangin objektifnya supaya 1-1 nanti bisa lebih bebas bro. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan buat ambil high loss lagi juga nggak masalah di sini. Ternyata Cici dulu dan Gunepir. Wah, Ini dia. dibalikin. Ini dia pertukaran jungler atau jungler yang tertukar. Kalau hasilnya berbeda Nevin, Ya. ini mungkin salah satu alasannya adalah karena Gunevirnya full tank dan ada Cici. Cicinya di sini bakal bener-bener Oh. megangin Povius dan juga mungkin Hayabusa nantinya. Karena Hayabusa dengan Shadow Kill ketika Cicinya menggunakan Vengeance itu nggak bisa instant burst. Oke, pertanyaannya ke Profesor KB. Ini jungler yang tertukar, apa jungler yang tertutor? Tertutor bisa. Bisa banget tertutor. Karena ya itu tadi. Bisa aja build itemnya beda. Karena lawannya Hayabusa bisa jadi Kairi build itemnya Dreadnought Armor, Iya Molten sih. Essence. Jadi dia butuh tambahan darah, tambahan bagaimana cara dia bertahan dari physical attack juga. Dan ini dia, Duo Larva. Duo Apa Larva. kabar? Wah, ya. Apipi. 2-0. Hey. Tar dulu. Bang. Anda kan tim Liquid. ya? Salah dong, Sul. Salah. Salah dong, Sul. 2-1 dong. Kalau Iya. misalnya salah itu enggak, dia sebenarnya pengen begini tapi kamera keburu ganti. Oh gitu. Tadi pas maksudnya kamera- 2-0 jadi 2-1 Iya, gitu. pengen- Oh mau digeser. Sulap. Paham ya. Sul, Bisa ya. lo gue sapuin traktir kopi lu ya, awas. Iya, Ini benar-benar. nyapuin Harus sampai gitu. 6 orang ya, sampai English caster juga harus nyapuin. Harus. Mirko, lihat tuh Mirko, Kevin sama Realize sampai bantu-bantu nyapu. Tapi ya sesuai dengan apa yang tadi Prof KB juga udah sempat bahas ya, gue ini posisinya jauh berbeda karena beberapa pemain atau hero lainnya juga akan berbeda. Dan sekarang yang ditutup adalah menuju ke arah Kagura dan juga Harit, menghindari ya burst damage, hero yang bisa ngedash untuk di sisi mid lane-nya. Dan dia juga masuk ke dalam lineup. Aku expect nantinya bakal ada Kadita sih dari lineup Onyx kalau kayak gini. Karena ya butuh burst magic kan. Guinevere bukan tipe yang dia bisa tipe burst. Jadi menurutku ekspektasiku akan kembali lagi kepada Gilang yang menggunakan hero seperti Kadita salah satunya. Atau kalau mau main safe, ya dia bakal bermain dengan Eve. Itu ya mungkin prepare ya kalau ngomongin if itu butuh kalau Liquid kuat sekali dengan early game mereka. Jadi Iya, mid to the late game-nya udah pasti bisa dipegang Liquid, jadi mungkin mereka butuh if. Cuma kalau mereka mau lebih agresif lagi, gue setuju sama Profesor KB. Kenapa? Karena kalau ngomongin kondisi dari 3 pick yang udah dibuka di sini, Ya. ada kemungkinan ada satu hero lagi yang bakal dikombinasikan sama Guinevere. Ini tinggal pilih antara dari Sans atau Keyboy. Harus ada kombinasi, jadi bisa dibilang bukan Guinevere-nya yang buka di awal. Guinevere tuh cuma menyambut aja. Iya Profesor. menyambut. Nah masalahnya groknya udah ditutup kan. Jadi hero Keyboy-nya udah tutup juga secara langsung. Ya, ada beberapa opsi sih nanti yang mungkin bisa muncul juga ya, karena ada cukup banyak inisiator di area roamer yang masih terbuka selain Gatot Kaca, karena Gatot Kaca baru saja diambil oleh tim Liquid ID dan aku sebenarnya cukup suka sih untuk 4 pilihan awal dari tim Liquid ID. Paling mereka harus benar-benar bisa jaga diri aja untuk damage dealer di bagian belakang karena Gatot Kaca dan juga Povius tipikal yang akan sangat agresif ke bagian depan. Ketika udah loncat ya escape-nya akan cukup sulit. Jadi
Ya komunikasinya harus benar-benar lancar sih dengan typical hero yang komit-komit kayak gini. Ya sejujurnya aku suka banget ini 4 hero dari tim Liquid solid banget. Ya. Mereka menunjukkan draft yang sangat berbeda komposisinya dibandingkan dengan game yang pertama. Ini lebih solid, ini lebih punya package. Tinggal gimana execution plan-nya aja karena balik lagi tim Liquid ID sebagai siapapun draft kalau misalkan tidak sejalan dengan gameplay yang manis akan sangat berat sekali. Zuxin ternyata. Wah ini bener-bener mau ditunjukkan bagaimana Guinevere dan Zuxin dari Onyx. Ini mungkin ya. Ya. Kalau tadi kita sempat bicarakan adanya Kadita atau mungkin ke arah hero-hero yang punya sisi besar. Ini lebih nyebelin lagi nih. Diangkat langsung didangdutin sama Guinevere. Ya itu masalahnya. Udah diangkat cuma gini dong nggak masalah. Set. Ha. Ini banyak ya bisa ngangkat nih masalahnya ya karena ada dua pilihan itu. Bahkan ada yang bisa terbang juga dengan one-one yang tinggal finishing aja. Jadi satu pilihan terakhir ini dari tim Liquid tadi yang akan menentukan karena head to head di laning dengan one-one menurut aku jadi sangat penting dan Granger yang jadi pilihan bro. Aku tadi kiranya bakal irite loh. Karena mobilitas. Minimal dia menangin head to head antara one-one dulu deh. Laningnya dulu ya. Menang laning dulu, pondasi Menang dulu. laning dulu deh. Sisanya urusan belakang. Karena emang butuh hero yang bisa join fight cepet juga kebetulan kan. Ya. Granger, Iritel mereka sama-sama power banget kalau udah team fight berempat. Karena Hayabusanya emang diprioritaskan untuk bermain dengan formasi 4-1 harusnya. Iya ya dan di sini dengan Gatot dan juga Povius harusnya tim fightnya bakal benar-benar masif banget ketika mereka udah bisa menangin laningnya masing-masing. Dan ya untuk tim Liquid ID akan jadi tantangan yang cukup besar juga untuk mereka. Potensial yang begitu besar ada di depan mata. Liquid, ini kesempatan kalian sebelum kalian makin terperosok ke dasar klasemen. Mampukah Liquid makin ditonton oleh dua pemainnya? Atau Onyx berhasil memendam Liquid ke dalam tanah? So FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of Tal. Ini dia untuk game yang kedua. Game yang bisa dibilang secara drafting jauh lebih meyakinkan dari tim Liquid ID. Tapi penentuannya balik lagi kepada eksekusi mereka. Apakah laning bisa dimenangkan karena menghadapi one-one. Ini salah satu hero yang selalu masuk ke dalam langganan banning. Tapi mungkin kalau untuk Poviusnya aku rasa masih cukup bisa sustain lah ya di area XP bro. Harusnya nanti bakal bikin winter juga sih untuk menghindari engage dari one-one. Ya. Karena Povius lumayan memudahkan one-one untuk membuka crossbow of tank. Sementara sekarang penguasaan dari Scavenger EXP. Oh diambil sama Aran ternyata. Itu namanya dibalaskan Profesor. Kan di game pertama diambil. Ya, banyak yang diambil malahan. Iya sih, nggak salah ya kalau itu ya. Yeah. Cuma ini agak lebih friendly ya Nevin ya, kalau bisa kita bilang dibandingkan di game sebelumnya untuk draft tim Liquid. Ya friendly, ramah banget memang. Tapi memang kalau ngeliat dari tim Onyx juga ini cukup tanky. Infurage yang dibawakan di tangan Kairi sebagai Guinevere. Dan secara output damage ini yang nanti bakal kita saksikan. Karena sebenarnya untuk di arah awal pun one-one udah cukup ngebantu ya buat output damage kalau misalnya ada sebuah team fight Prof. Ya harusnya. Karena buat sekarang rotasinya bakal coba buat EXP dan sekarang di mid lane cukup pasif damage yang diberikan. Riaskial. Efek dari Lethal Ignition juga. Tentu menangin POK di awal itu tujuan dari tim Liquid karena mereka ingin mencoba memaksa mendapatkan poin kill dari Ju. Itu ada yang sadar nggak kenapa Kiboy nempel Bang Sans? Itu just in case ada Quet Shadow. Kalau nggak Jo-nya memaksa ke Sans dan Sans bisa selamat, itu kalau kena Kiboy, Jo-nya malah bisa kena blunder. Itu makanya dia selalu akan ada di sekitar situ. Karena mereka nggak tahu sebenarnya di mana Jo berada. Itu body block buat Shadow. Ya, dan sekarang ini penentuan juga nih ya. Untuk objektif yang pertama, apakah dari tim Liquid ID bisa mencoba untuk merebut? Karena dengan 4 pemain yang sudah berjaga-jaga dari tim Onyx akan cukup berat. Oke, beda estek dikeluarkan di depan sana. Udah nggak ada lagi. Asupan untuk para pasukan dari tim Liquid di bekang. Bahkan Jo udah keluarin Quad Shadow-nya memaksa team fight. Dapetin 2, ada panggil Kairi. Berhasil menggunakan Soundtrack first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tim Liquid mereka kembali dengan kehilangan 2 pemain plus Starstall. Porak-poranda. My God. Wah, sulit banget permainan yang dimiliki dari tim Liquid. Ya, ini berat sih. 2 pemain langsung berhasil di take down di awal. Ada upaya dari Kabuki memang tadi untuk ikut ke area mid lane. Tapi sekarang lane-nya malah dijajah bro. Wah udah pasti ya, ini karena Kabuki tadi sempat show juga di bagian mid. Otomatis ngebuat pergerakan dari teman-teman TLID kelihatan di sana. 1000 gold lead dan 2 orang terangkat dengan special migration. Valet Requiem. Mengerikan sekali untuk Kairi dan juga Lutfi dengan kombinasinya. Ini yang mungkin dari tadi dicari ya dengan adanya curtain call. Yang benar-benar connect kedua pemain ini itu pasti bakal langsung dipatahkan setupnya dengan Onyx juga.
eksekusi yang manis. Dan itu dia Molten Essence yang ngebuat Kairi akan menambahkan lagi daya HP-nya, durabilitasnya dalam teamfight panjang. Tapi ya untuk pemilihan sepatunya Magic Shoes, ya menurutku ini ada alasan di baliknya, itu adalah cooldown agar dia mungkin menangkapnya lebih cepat lagi. Atau spammingnya kita lihat ya. Bakal lebih rotasi dengan sangat cepat, bakal lebih engage untuk dari gankingnya. Yang mungkin agak cukup bermasalah nanti akan ada di Kabuki sih. Karena dia nggak pakai purify. Dari tempat sana lihat Kairi memaksa ke arah Aran. Dan tanpa kondisi cover yang dimiliki dari Firza, Aran pun juga bisa tumbang Magic. Walaupun ya, belum ada anti regen. Iya ya, karena memang dengan output damage dari Cici di tangan Luffy ini juga lumayan berasa sebenarnya untuk di area early game maupun di area mid game. Tapi secara rotasi kita belum melihat pergerakan yang terlalu agresif dari tim Liquid ID, padahal mereka juga ngebawain Farsha yang punya Wings by Wings, Gatot Kaca dengan Avatar of Guardian-nya yang bisa ngebuka inisiasi yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk bersabar dan mungkin bisa lebih fokus ke arah Turtle terlebih dahulu. Meanwhile dari Kiboy dan juga Sans, ini mereka yang bakal jadi penjaga area river sih. Kayaknya kalaupun ada AOG ya, mereka bakal cuekin sih. Karena nggak ada yang bisa bener-bener combo bareng sama Gatot di sini kecuali mungkin Poviusnya kena banyak Dark Wave-nya. Oke, tapi kalau ngomongin ke Dark Wave, apakah dia mampu? Di depan sana bahkan Firza yang bakal coba dipasar dengan Avatar of Guardian ke dalam. Dan mendapatkan satu point kill tanpa ada satu buff Track Wave. Dan terusnya dari Kairi. Mengamankan Turtle kedua membuat permasukan dari tim Liquid. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Ingat, hanya satu special migration, bukan Track Wave. Dan oh my god, untung aja Kabuki dapetin ke arah satu. Perfect, Turtle, Aran tertangkap di depan sana dan hilang. Gak ada jalan untuk bisa pulang. Perfect buff yang mungkin akan menuju ke perfect Turtle selanjutnya di tangan dari Onyx. Bayangkan kalau tadi nggak di Kabuki. Berapa keuntungan yang dimiliki dari Onyx. Dan lihat Skylar. Skylar punya taman bermainnya sendiri di arah top lane. Dia nggak harus ikut team fight. Dia farming aja. Dijagain. Ini bener-bener babysit yang sangat nikmat untuk sosok seorang god laner. Ya bebas banget ya, tapi aku benar-benar salfok banget dengan kombinasi Guinevere dan Chuzin sih yang sangat berhasil dari tim Onyx dan mungkin bisa terjadi lagi inisiasi dengan lantern flare-nya. Tapi di bagian bottom lane pun ini udah mulai di pressure lagi. Outer turret mungkin nggak akan ada yang aman sih buat tim Liquid ID karena setelah ini pasti targetnya menuju ke arah mid lane, Prof. Pressure-nya nggak berhenti ya. Iya. Mid lane yang bakal diancam tentunya 3.000 gold lead. Onyx bener-bener menunjukkan bahwa ini loh Guinevere dan juga Zuxin yang tadi dibawakan sama tim Liquid. Emang eksekusinya aja yang berbeda. Mungkin karena komunikasinya lebih berjalan dari Onyx. Dan mereka lebih mencoba untuk punya badan kan dengan Kiboy dan Hylos-nya. Yang dari tadi bener-bener ngebukain jalan buat Sans, buat Kairi. Jadi seolah-olah semua damage dari tim Liquid itu masuknya ke arah Kiboy. Tapi semua damage dari Onyx masuk ke Aran, Yeskiel, dipaksa mundur, dan bahkan Firza mungkin jadi korban. Iya ya, jauh lebih aman sih memang. Tapi sekarang pertemuan di area orange buff ini bisa banget diinisiasi lagi. Para pemain dari tim Onyx. Ini gerakan yang cukup agresif, mencoba untuk menghindari begitu saja. Diangkat satu pemain kill dan this is Captain Skylar ready to take home. Skylar terbang mengudara, berhasil dibagi 4 dan bakal lihat revitalizer dari Kiboy berhasil menyelamatkan Skylar. This is Captain Skylar. Dan lihat itu dia Pavian yang mungkin udah nggak kuat dengan apa yang terjadi. Kita lihat di sini para pasukan dari tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Liquid nggak boleh dipaksa karena damage udah nggak bisa ditahan lagi. Wah, ini bakal dipaksa lagi ya, setidaknya untuk bisa memecahkan beberapa passive turret. Tapi tadi ada satu pembuka dari Avatar of Guardian. Apakah terlalu terburu-buru, Prof, untuk pembukaan tersebut? Ya mungkin itu choke pointnya buat Onyx ya, tapi ternyata poin tersebut malah ngebuat Firzanya semakin lebih rugi lagi. Aku mungkin lebih setuju kalau misalkan AOG-nya buat reaction defensif aja. Ya. Karena udah pastikan Onyx bakal start duluan, Onyx pasti bakal ngegas duluan. Menit yang ke-7 dengan perbedaan gold yang hampir 7.000. Ini sama aja kayak mengulang game yang pertama, Nevin. Cuma temponya lebih berbeda. Temponya lebih hidup aja di mid game, betul. Lebih pelan aja. Iya sih, dan sekarang juga masih dengan pressure yang sama, 5 pemain dari tim Onyx. Dan kita tahu target selanjutnya ke arah mana. Dan Firzanya Nah, ini. udah kejebak. Itu, mending kayak gitu, lebih bijak. Iya. Secara defensif aja. Tapi kalau kita lihat Federer S-Drake yang dikeluarkan dari Yeskiel kali ini benar-benar agak rusuh ya di belakang ya, saya lihat-lihat ya. Heboh ya? Saya lagi nge-cast sampai salah fokus dari tadi ya. Weh. Weh. Oke.
Nah bedanya ini mungkin dengan high ground. Tapi Iya. Sans memaksa mendapatkan satu. Apakah bakal dilempar ke arah Kairi? Ternyata tidak ada umpan lambung untuk para pasukan dari tim Onyx. Dipukul mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka benar-benar dikandangin kembali. Sang kuda dikembalikan ke kandang. Iya, tapi masih wave ini juga masih cukup banyak sih untuk bisa didorong lagi. Karena target utamanya menuju ke arah Holy Shield turretnya dulu. Dan tim Liquid ID dengan hadirnya Farsha, Granger, defense high ground yang sebenarnya cukup tinggi. Tapi dengan perbedaan yang udah terlalu jauh. Oh memaksa menuju ke arah Firza, bakal coba dimakan. Kairi masih bisa bertahan, langsung ada satu buah shadow. Menuju ke arah belakang, sayang sekali. Tidak dikeluarkan Joe dengan Shadow Kill karena damage-nya pun tidak akan cukup. Apakah Liquid akan kembali ke setelan pabrik, Profesor? Wow. Devin? Kalau udah ngeliat kayak gini sih bisa dibilang bisa jadi. Apalagi pressure sebatas Glorious Pathway aja. Ini langsung ngacak-ngacak setup dari tim Liquid ID, bro. Dan lihat item Kairi selanjutnya. Setelah Brute Force, dia langsung menuju ke Winter Crown. Dia memancing keributan. Dia mau mancing. Yang penting dia nggak bisa diapa-apain nantinya. Ketika dalam keadaan Valtryek UAM. Beliau Dia betul-betul memancing. Beliau akan memancing, Devin. Iya, ya. Ini bakal benar-benar jadi taman bermain untuk Onyx sih, bukan cuma untuk Skylar doang tadi di area atas, tapi sekarang semua area dari tim Liquid ID udah nggak ada lagi penjagaan dari inner turretnya. Dan Lord ya jelas akan terbuka dengan bebas. Ada harapankah, Prof, untuk tim Liquid ID? Karena let's say mereka punya partial lah setidaknya di game ini. Aduh. Kata-kata penenang yang paling aku suka adalah ada. Ada. Tapi nungguin Onyx yang blunder. Ini kalau match 1 ini benar-benar salah satu judul film yang cocok adalah jungler yang tertutor. Waduh, bukan tertukar lagi ya? Bukan. Tertukar dan tertutor jadinya. Lutfi juga Winter. Dia tahu untuk menghindari Shadow Kill. Untuk menghindari ultimate dari Hayabusa, Winter Crown sangat dibutuhkan di sini. Oke, tapi kita lihat Super Wave bergerak di 3 lane yang berbeda. Tapi di arah bottom lane mereka masih memiliki Holy Defense. Standby on position Joe terperangkap di sana dengan Curtain Call. Tapi Kairi tidak mau terlalu terburu-buru karena main course-nya ada di arah top lane. Lop bergerak maju menuju ke arah base turret. Memaksa mendapatkan satu dan itu dia umpan lambung dari Sans. Skylar berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi Kapten Skylar masih belum mengeluarkan crossbow of tank-nya. Ya, setidaknya untuk Lordnya berhasil ditumbangkan, tapi begitu juga untuk satu buah base red di area mid lane. Tinggal menunggu inisiasi lanjutan, karena tim Liquid ID sepertinya masih bisa melakukan clearing dan gak berhenti sampai di sana. Wave-nya gak berhenti, Skylar mundur ke arah belakang. Dan this is Kapten Skylar! Berhasil mendapatkan poin kill utama dan makan fokus ke arah PSK. Berdiri apapun terjadi, Liquid makin tenggelam ke dasar klasemen. Onyx makin berada di atas langit. Semakin jauh lagi dari harapan utama untuk tim Liquid ID, sementara Onyx semakin dekat lagi untuk menuju ke babak playoff dengan posisi yang sangat nyaman dan